Halo teman-teman semua, dengan saya Vias Lutfi di Dev Indo. Kali ini agak sedikit beda, mungkin sering ya saya bilang agak sedikit beda. Tapi saya di sini akan membahas mengenai non teknis. Sebelum itu, saya bingung nih, apakah perlukah menampakkan muka saya di sini atau kalian cukup melihat slide atau layar kalian ini karena saya lihat ada beberapa video yang memang non skill sangat banyak yang nonton, jadinya saya tertarik membahas mengenai non skill, nggak skill mulu, nggak ngoding mulu, tapi ada beberapa nanti video kedepannya akan saya membahas, contohnya seperti bagaimana meningkatkan skill sebagai developer. Nah, ini jadi pertanyaan beberapa orang. Jadi entah kalian baru terjun di dunia pemrograman atau udah senior, pasti ada pertanyaan dalam diri, kok saya gini-gini aja, gimana sih caranya untuk meningkatin diri, value diri, kok saya cuma bisa framework ini, pengen nyoba yang satu lagi, tapi kok nggak ada waktu. Nah, jawaban umum pasti kalian juga udah ketebak kalau kalian nanya terus baca forum-forum atau kalau kalian nge-tweet terus banyak yang komen itu jawabannya pasti beragam banget tapi umumnya belajar lagi kayak gitu. Terus ikut bootcamp. Nah, ini salah satu alternatif juga untuk ikut bootcamp dan menurut saya juga nggak ada salahnya kalian ikut bootcamp gitu, tapi cari yang bener-bener fokus di apa yang kalian dalami, itu nggak masalah. Atau cari aja tutorial video belajar bahasa Inggris, terus cari tutorial-tutorial yang dari luar itu sendiri. Nah, itu biasanya umumnya kayak gitu. Tapi, kalau menurut saya agak beda nih, gimana cara meningkatkan skill. Nah, versi saya yang pertama adalah dokumentasi. Nah, tidak ada yang lebih paham daripada pembuatnya dan dokumentasi resminya. Ya, ini menurut saya sangat penting banget. Kalian sering banget bikin apapun itu, sering banget habis mentok, kalian bingung, ini gimana ya cara ngatasinya. Nah, coba balik lagi ke dokumentasi, dibaca baik-baik dari awal sampai akhir kalau mampu ya, atau kalian di case tertentu aja dibaca dokumentasinya baik-baik karena ya paling paham ya yang buat framework itu, kita kan hanya menggunakan, paling enggak kita cuma mengerti 10 sampai 5% doang dari framework itu. Kalau dalam-dalamannya kita biasanya nggak peduli, atau bahkan kalau kalian suka open source ngotak-ngatik sih mungkin ya, tapi bahkan kalau kita make cuma kadang fungsi tertentunya aja yang kita pakai. Nah, sekali lagi baca dokumentasi ini sangat penting banget. Menurut saya ini sama aja kalau kalian beli kulkas terus pas sudah nyampe rumah kalian tanya tetangga kalian atau teman kalian, ini gimana cara makainya, ini gimana, terus tetangga kalian ngasih tahu gini gini gini. Nah, pas ternyata kalian lihat di kulkas kalian nggak ada tuh menu kayak gitu. Nah, ini padahal kalian tinggal lihat aja tuh di buku panduannya, pasti ada tuh kayak gimana cara mengatur dingin ketika traveling, gimana itu biasanya lengkap banget. Jadi nggak usah nanya yang aneh-aneh dulu ke orang lain, tapi balik lagi ke dokumentasinya. Dan dokumentasi ini hal yang utama kalau kalian mau mendalami framework. Jadi belajar lagi dokumentasinya, ini sangat penting sekali, dan kalau kalian makin paham dokumentasi ini, kalian secara tidak langsung meningkatkan skill kalian sendiri. Nah, yang kedua adalah rewrite. Nah, ini maksudnya gimana? Kalau kalian biasanya copy paste bug, terus oh ini ada solusinya tinggal di copy paste, kalian solve. Nah, sebenarnya untuk meningkatkan skill kita sendiri adalah merewrite aplikasi orang. Nah, sekarang banyak banget open source ataupun contoh-contoh aplikasi. Kalian coba pilih salah satu yang menurut kalian menarik. Nah, habis itu baca detail per alurnya dan cobain untuk ditulis ulang di aplikasi-aplikasi itu. Nggak usah
beda-bedain nggak apa-apa, diulis orang bener-bener sama nggak apa-apa, biar kalian tahu flow-nya untuk membuat aplikasi itu gimana. Umpamanya ada perintah insert, oh insert itu ternyata dari A ke B ke C. Nah, biar tahu gimana flow untuk membuat aplikasi tersebut. Ini sangat penting sekali untuk meningkatkan skill kalian adalah merewrite codingan orang atau style codingan orang. Jadi istilahnya kalau kalian belum punya style sendiri untuk merapi codingan kalian, kalian bisa mereference orang yang kalian suka atau aplikasi yang kalian favoritkan. Nah, terakhir menurut saya adalah Stack Overflow. Bukannya Stack Overflow tempat kita ngeluh atau ada bug, nggak cuma itu. Kalian bisa berkontribusi di Stack Overflow dengan cara menjawab. Tapi kenapa ini jadi pilihan saya untuk meningkatkan skill? Nah, contoh umpamanya kalian bekerja ingin apa nih? Umpamanya kalian ingin mendalami C, Flutter ataupun JavaScript dan kalian mentok di situ-situ aja nih. Nah, kalian bisa mengasah skill kalian dengan cara menjawabin atau seenggaknya kalian nyoba nih bug-nya yang ada di dalamnya. Nah, contoh seperti ini, dia ada permasalahan kayak gini, gimana cara ngatisnya? Nggak harus kalian jawab, tapi coba aja nih. Nah, dia pakai kayak gini, cara ngatisnya kayak gimana? Ini sangat mudah sekali atau kalian pilih aja apa yang kalian suka. Contoh, saya akan nyari Flutter. Nah, di sini banyak banget orang yang menemukan bug ataupun permasalahan di aplikasi mereka. Nah, kalian tinggal buka, dibaca jelas gimana case-nya. Nah, apakah kalian bisa ngerjain? Kalau kayaknya bisa, coba aja di lokal kalian. Kalian tidak perlu menjawab, tapi untuk mengasah skill kita aja, karena ini adalah real problem biasanya yang mungkin nggak kalian ketemukan di project kalian, tapi orang lain nemu ini. Nah, ini sangat mudah sekali, umpamanya kalian nanti menemuin bug yang sama, kalian udah hafal nih, oh ini bugnya kayak gini. Nah, contoh ini juga umpamanya ada problem, dijawab. Nah, saya pun umpamanya ada problem sederhana, dan saya bisa jawab cepat, saya pun menjawabnya. Nah, contoh di sini ada orang yang komplain, gimana caranya untuk menghapus elevation. Nah, saya pun menjawab, caranya sangat mudah sekali. Nah, ini balik lagi kalau kalian ngerti, gampang sekali. Kalau kalian nggak kan berarti kalian browsing juga gimana ya caranya. Nah, untuk cara browsingnya itu sendiri salah satu tangga untuk menangkan skill kalian. Nah, jadi balik lagi paling penting adalah menyelesaikan bug orang lain. Ini menurut saya sangat sangat bagus sekali untuk meningkatkan skill kalian. Oke. Untuk kalian yang pengen bacaan tertulis mengenai apa yang saya bahas mengenai meningkatkan skill ini, kalian bisa pergi ke karya karsa saya, karyakarsa.com/Haivias. Ikutin aja, follow saya, dan kalian bisa baca yang meningkatkan skill sebagai developer. Nah, oke, untuk itu slide ini dipersembahkan oleh SlideGo. Kalian bisa mengcopy SlideGo, mendownloadnya, mengubah-ubahnya, silahkan kalian pergi ke slidego.com. Oke, kalau kalian suka konten yang seperti ini, non-skill, silahkan subscribe, dan kalau ada pertanyaan atau pengen dibahas apa, silahkan komentar. See you!